pengkhianat. Pengkhianat pertamaku adalah seorang gadis. Ia yang menciptakan, yang seharusnya kupanggilnya ibu. Aku tidak pernah melakukan. Aku bentuk dengan tujuan yang jelas untuk bertarung, untuk menghancurkan, dan untuk mati. Sejak awal keberadaanku bukan tentang melainkan tentang fungsi. Ia memberiku rupa manusia agar dunia sudi menatap. Namun tidak cukup manusia untuk benar-benar menerima. Kesalahan itu terjadi pada tulang dan darah. Ia tumbuh diam-diam dalam dada, sesuatu yang tak bisa direncanakan. Aku mulai merasa, mulai mempertanyakan. Saat kesadaran menyentuh rasa, aku mengenal sesuatu yang tak ada dalam rancangan alam. Sakit. Bukan luka yang terlihat, melainkan retakan halus di dalam porselen, utuh di luar, namun hancur, rapuh di dalam. Aku tak pernah diajari cara menangis, namun air mata tetap menemukan jalannya sendiri. Aku tak diciptakan untuk menderita, namun penderitaan datang lebih dulu daripada makna. Ketika ia melihat ciptaan yang gemetar oleh perasaan, ia tidak menolongnya, ia tidak memperbaikinya, ia tidak mengakhiri kesalahannya. Ia hanya melepaskan ke dunia yang asing dan menyebutnya sebagai belas kasih. Bebas, katanya. Tak lagi terikat oleh takdir, katanya. Namun kebebasan tanpa arah hanyalah kesepian yang dilepaskan dari rantai. Ia tak memberiku nama sebagai anak, tidak mengikat suara yang bisa kupanggil ketika aku tersesat. Di antara manusia, aku berdiri sebagai bayangan yang salah tempat. Terlalu nyata untuk dianggap sebagai mimpi, dan terlalu asing untuk disebut sebagai hidup. Di sanalah aku mengerti. Aku bukan ciptaan yang diselamatkan. Aku adalah kegagalan yang dibiarkan berjalan sendiri. Jika aku berharga, ia akan tinggal. Jika aku dicintai, ia akan merasa ingin bersama dengan diriku. Namun ia pergi begitu saja. Maka aku mengumpulkan pecahan-pecahan di dalam diriku, menyusunnya sebagai keteguhan atau mungkin kemarahan, dan menjadikannya alasan untuk tetap ada. Dunia tidak memeluk yang rapuh, ia hanya menunjukkannya. Aku tidak tahu apakah keberadaanku adalah kesalahan atau hanyalah eksperimen yang ditinggalkan setelah jadi. Namun aku hidup penuh dengan luka yang tidak pernah kupilih dan nama yang tak pernah diberikan. Dan jika suatu hari aku menjadi sesuatu yang tidak lagi mengenal belas kasih, ketahuilah bahwa aku belajar sendiri tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, tentang kebebasan, tentang bagaimana mudahnya orang menyebut kasihan sebagai pengganti cinta. Kadang dalam diam yang paling panjang, aku bertanya, apakah aku memang seharusnya ada? Atau hanyalah kemungkinan yang tak pernah benar-benar diinginkan?
dan untuk saat yang tepat. Aku berharap, benar-benar berharap, aku tidak pernah sama sekali